Shalom teman-temanku semuanya, para petani porang yang ada di seluruh Republik Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini teman-teman, saya lagi review tanaman porang saya yang berlokasi di lahan porang kita yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ada di Selawangi Bogor. Jadi beginilah teman-teman pertumbuhannya. Berusia 3 minggu setelah tanam teman-teman. Nah, seperti ini. Daunnya kuning-kuning ya teman-teman ya. Karena tanaman porang kita ini tanpa naungan teman-teman, full tanpa naungan. Dan di sini sudah ada 1 minggu tidak turun hujan ya teman-teman. Saya sangat khawatir untuk kedepannya seperti apa pertumbuhannya. Tetapi saya tetap berdoa teman-teman. Semoga segera turun hujan. Kalaupun nanti misalnya hujannya tersendat, dan kita akan bantu ya teman-teman untuk penyiraman ya secara manual. Bisa jadi nanti kita akan menggunakan mesin ya untuk membantu agar pertumbuhannya tetap stabil. Nah, di sini saya ingin menceritakan teman-teman, dan saya akan membagi pengalaman saya kenapa tanaman porang saya di sini agak terlambat untuk penanamannya teman-teman. Jadi permasalahan untuk di lahan kita yang ketiga ini adalah teman-teman, pertama kali kita mau menyewa lahan di sini, ini luasan lahan dinyatakan 5 hektar teman-teman. Tetapi akhirnya kita ukur secara manual, ternyata lahan ini hanya ada 2 hektar. Dan akhirnya kita bicarakan ulang, dan akhirnya kita sepakati bahwa saya menyewa lahan untuk 2 hektar gitu loh teman-teman. Selesai masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua adalah kita pesan untuk kotoran kambing 1000 karung dan sekam padi 1000 karung untuk bahan yang akan kita fermentasi untuk menjadi kompos gitu loh teman-teman. Dan ternyata setelah kita hitung keseluruhan pupuk yang kita pesan gitu loh teman-teman, tidak ada jumlahnya seperti yang kita sepakati. Jumlahnya kurang teman-teman. Akhirnya kita bicarakan kembali dengan orang yang menjual kotoran kambing kepada kita, dan akhirnya kita sepakat bahwa masalah itu sudah selesai dan mereka mengembalikan dana yang mereka terima. Dan permasalahan ketiga adalah untuk yang memborong untuk mengolah lahan gitu loh teman-teman. Jadi untuk lahan kita yang 2 hektar ini dikerjakan oleh 2 tim. Dan 2 timnya bermasalah teman-teman. Bermasalahnya di mana? Mereka tidak mengerjakan lahan kita tepat waktu. Itu yang pertama. Karena target yang kita berikan itu adalah 1 bulan, dan mereka mengerjakan 1 bulan lebih teman-teman, dan itu tidak selesai teman-teman. Jadi di setengah perjalanan mereka mengerjakan lahan kita, mereka itu udah mulai bertingkah gitu teman-teman. Alasannya mereka adalah mereka tekor, alasannya mereka pekerjanya tidak fit, kurang sehat, alasan pekerjanya ibaratnya tidak mau bekerja gitu loh. Karena jadi begini teman-teman, mereka itu di awal kan minta DP gitu teman-teman, dan kita sepakati bahwa setelah lahan selesai baru kita lakukan pelunasan. Tetapi mereka tidak mau seperti itu teman-teman. Jadi di tengah perjalanan atau seperempat perjalanan mereka sudah minta uang kembali gitu teman-teman. Jadi dana yang mereka minta itu hampir full gitu teman-teman dari dana yang kita sepakati teman-teman. Ya kita tidak setuju dong teman-teman. Akhirnya mereka berhenti di tengah jalan gitu teman-teman. Dan hitungannya secara pekerjaan kita rugilah, ada rugilah kita di dalamnya. Dan akhirnya kita mengganti tim dengan orang yang tidak jauh juga dari daerah sini gitu teman-teman, dari lokasi lahan kita. Dan sama juga teman-teman, bermasalah juga gitu teman-teman. Saya tidak mengatakan orang bahwa orang sekitar sini itu begitu semua, tetapi menurut pengalaman saya ya, saya tidak mengetahui pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang lain, tetapi ini berdasarkan pengalaman saya gitulah teman-teman. Dan puji Tuhan akhirnya lahan kita diselesaikan oleh tim di luar dari sekitar lahan porang kita ada. Dan itulah alasannya mengapa lahan porang kita ini, tanaman porang kita ini terlambat ditanam. Jadi untuk teman-temanku, para investor atau para calon pengusaha yang akan membangun usaha di daerah sini, lebih berhati-hati. Karena pengalaman-pengalaman yang saya bagikan ini adalah real yang terjadi di saat saya berproses di sini gitu loh teman-teman.
Dan banyak juga hal-hal yang saya dengar dari beberapa investor yang lain juga, mereka juga mengalami hal yang sama gitu teman-teman. Jadi untuk bos-bosku yang ada niatan gitu loh ingin membangun usaha di sekitar sini, ya lebih berhati-hati saja. Saya tidak mengatakan keseluruhannya orang-orang di sekitar sini sama, ya tidak. Mungkin kebetulan saja saya menemukan tim-tim seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi semoga video yang saya bagikan ini dapat bermanfaat dan menjadi bakal kewaspadaan juga bagi kita yang akan mendirikan usaha di sekitaran saya sedang menanam porang di sini. Dan harapan saya ke depannya tidak ada masalah lagi dan semua berjalan lancar. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.